Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini, hari Minggu yang indah ini, kita kembali diundang, dipanggil untuk beribadah. Dimanapun teman-teman berada, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita menyiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Baik, saya mengundang kita semua untuk kita bangkit, kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyatakan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Raja mulia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat kita berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Nya itulah yang menuntun kehidupan kita. Mari kita nyatakan kepada Dia, Dialah yang empunya kehidupan kita. Mari kita persembahkan, kita berikan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Engkaulah penulis kehidupanku. Kaulah penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Oh, Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Shalom teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu.
Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami supaya hari ini kami juga boleh belajar sesuatu lagi. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua, teman-teman boleh menyimaknya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai, memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, itu artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi pasti kita berelasi dengan orang lain. Kita pasti akan bersinggungan dengan orang lain. Mulai dari kita lahir, kita berelasi sama mama papa kita. Terus kita semakin gede, kita masuk TK, kita kenalan sama orang-orang baru, yang akhirnya jadi teman kita. Masuk SD, ada teman baru. Ada juga teman yang pindah. Begitu terus sampai SMP, SMA, kuliah, apalagi nanti kerja. Orang-orang di sekitar kita juga mulai berubah-berubah. Karena ya nggak semua orang tetap bisa bareng-bareng sama kita selamanya. Dan kadang kita lupa, atau bahkan kita yang dilupain sama teman-teman kita. Bukan karena kita ditinggalin gitu sama teman-teman kita, tapi karena situasi. Antara kita pindah sekolah, atau teman kita yang pindah sekolah. Terus lost contact. Apalagi kalau kita pas remaja, muka kita tuh berubah sedikit demi sedikit. Hal ini tentu bisa membuat kita sedih. Sama seperti ketika seorang remaja perempuan yang dilupain sama temennya. Karena remaja ini pindah sekolah dan pindah keluar kota pas masuk SD gitu. Dan remaja ini kembali ke kota asalnya, kemudian masuk ke salah satu SMA di kota itu. Berarti waktu itu dia udah SMA gitu pas dia kembali. Disitulah mereka ketemu kembali. Ketika remaja perempuan ini melihat temen lamanya pas TK itu, dia langsung nyapa. Dan dia lihat perubahannya, wow, temennya ini tuh jadi orang yang sangat populer gitu di sekolah, di SMA itu gitu. Pas nyapa temennya tuh gak ngenalin sama sekali. Malah temennya lihat, ini orang apa ya, SKSD banget. Dia pikir, setelah masuk SMA, dia bisa punya teman. Dan dia udah seneng banget karena ketemu teman lamanya dan bisa dengan mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Tapi ternyata sayang banget temennya lupa sama dia. Dia merasa sedih, malu, dan merasa sangat sendirian. Merasa sendirian karena kita masuk lingkungan baru memang berat. Karena kita harus beradaptasi dan itu wajar aja terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika orang yang menurut kita tuh benar-benar berharga lupa sama kita ketika kita membutuhkan mereka.
Rasanya sangat berat kalau harus adaptasi sendirian tanpa ada orang yang nemenin kita, tanpa ada orang yang kita kenal untuk berada bersama dengan kita. Kita merasa takut akan hari esok, karena kita manusia yang terbatas. Kita takut kalau kita tuh gak baik-baik aja. Akan tetapi teman-teman, Allah tidak akan melupakan kita karena kita adalah anak-anaknya. Dan dia tahu kalau kita sangat membutuhkan dia. Maka dari itu, Allah mau supaya kita mengenal dia sebagai Allah yang selalu menyertai anak-anaknya. Supaya kita tidak takut dengan kondisi di sekitar kita, karena ada Allah yang kita kenal yang selalu menyertai kita. Masa sulit untuk beradaptasi ini juga dihadapi sama bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan awal mereka setelah keluar dari tanah Mesir melalui penyertaan Allah. Kalau kita mau lihat apa yang sebenarnya terjadi, kita harus flashback ke pasal-pasal sebelumnya. Ketika mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau, mereka melanjutkan perjalanan di padang gurun selama 3 hari lamanya. Mereka merasa sangat haus dan mulai bersungut-sungut. Mereka ngedumel kalau mereka haus dan mereka mau minum air. Tapi air yang mau mereka minum itu rasanya tuh pahit. Jadi itu gak bisa diminum. Dan ketika Allah mendengar bangsa Israel, Allah mengubah air yang pahit itu jadi manis. Dan karenanya bangsa Israel bisa minum. Ibarat bayi yang baru bisa mengenal orang tuanya, Allah mau supaya bangsa Israel juga mengenal bahwa dialah Allah yang menyembuhkan mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan di padang gurun selama sebulan lamanya. Dan mereka kembali bersungut-sungut karena gak bisa makan. Gak ada makanan, persediaan mereka habis gitu. Mereka ngedumel lagi bilang kalau tahu gini kita tetap di Mesir aja. Kalau di Mesir kita bisa makan daging bahkan. Padahal di Mesir juga mereka kerja rodi gitu, kayak ya diperbudak. Mereka lupa kalau Allah yang pimpin mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan mengubah air yang pahit jadi manis supaya mereka bisa minum. Mereka lupa. Dan di sini Allah nggak marah sama sekali. Melainkan bilang ke Musa kalau bangsa Israel akan kenyang makan roti di pagi hari dan akan kenyang makan daging di malam hari. Dan Allah memang memberikannya kepada bangsa Israel. Karena Allah ingin bangsa Israel mengenal Allah adalah Tuhan. Karena Allah ingin bangsa Israel mengenal bahwa dialah Tuhan yang menyelamatkan dan selalu menyertai mereka. Kemudian bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanan mereka sesuai pimpinan Allah. Dan sekali lagi seakan-akan mereka lupa sama penyertaan Allah kemarin-kemarin. Kali ini bangsa Israel berantem sama Musa. Bangsa Israel kembali mengungkit kalau mereka menyesal karena mereka keluar dari Mesir. Yang membuat mereka tuh gak bisa minum sekarang. Jadi mereka tuh ada di fase di mana mereka gak bisa minum lagi. Wah, apa kabar kejadian yang Allah ngubah air yang pahit jadi manis sampai mereka bisa minum? Mereka lupa. Tapi respon Allah gimana? Dia gak marah. Dan sekali lagi Allah memberikan mereka air untuk minum. Sampai Musa namain tempat itu Masa dan Meriba. Yang artinya, jadi di tengah-tengah mereka ada Tuhan apa enggak selama ini. Bisa diartikan seperti itu. Karena ini bukan pertama kalinya Allah menyertai mereka. Mereka tuh selalu lupa sama fakta itu. Tapi Allah gak pernah marah selama itu juga. Tapi dia membimbing pelan-pelan dengan kasihnya supaya bangsa Israel yang kayak bayi baru kenal sama orang tuanya bisa mengenal Allah yang selalu menyertai mereka. Dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran terhadap umatnya yang selalu mengeluh, ia selalu mendengar keluh kesah mereka dan menolong mereka. Allah tetap beranugerah untuk tetap mendengar setiap keluh kesah mereka, setiap keluh kesah bangsa Israel, dan selalu menolong dan menyertai mereka. Selalu. Teman-teman, selama kita hidup, kita pasti juga sering berkeluh kesah, bukan? Kita butuh orang yang mendengarkan kita, mendengarkan setiap keluh kesah kita dan bahkan menolong kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kita akan merasa kuat kembali
ketika kita menceritakan masa sulit kita kepada orang yang berharga buat kita. Tapi hal ini tidak bisa terjadi secara ideal kepada salah satu anak laki-laki bernama Pierre. Pierre ini punya sahabat sejak kecil yang selalu bareng-bareng sama dia. Tapi satu kali ketika mereka manjat pohon, lagi main gitu kan, terus mereka berdua panjat pohon, sahabat itu jatuh dan koma. Memang Pierre punya teman lain, tapi tidak bisa ia ceritakan semua masalah dia kepada orang yang bukan sahabatnya yang ia percaya. Jadi selama itu ia mengalami masa yang sulit karena nggak bisa cerita sama sahabatnya lagi. Masuk bulan ke-6 sahabatnya koma, akhirnya sahabatnya bangun dari koma. Setelah mendengar berita baik itu, Pierre berlari dari sekolah setelah bel pulang sekolah berbunyi ke rumah sakit. Ketika sampai, dia berjalan keluar ke ruangan di mana sahabatnya itu dirawat. Dengan perlahan-lahan dia berjalan untuk menenangkan dirinya. Dia masih kaget, wow, sahabatnya akhirnya bangun. Dan dia kembali bisa cerita sama sahabatnya. Ketika ia masuk, ia berjalan ke arah tempat tidur sahabatnya itu. Tapi sahabatnya tampak tidak mengenali dia sama sekali. Orang tua dari sahabat Pierre itu juga berusaha memberitahu bahwa Pierre itu sahabatnya ini sejak kecil gitu. Mereka udah temenan sejak kecil, udah main bareng. Tapi sahabatnya ini gak ingat sama sekali. Setelah 1 jam berusaha membuat sahabatnya ingat akan Pierre, tidak membuahkan hasil, dia pulang dengan sedih. Dia menangis karena ya sahabatnya gak inget dia dan usahanya rasanya percuma. Tapi Pierre bertekad untuk tidak membuat sahabatnya ingat. Tapi ia mau memulainya dari awal, sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu, mereka pertama kali berkenal. Mereka kenalan dari awal. Mereka berteman dari awal. Keesokan harinya, Pierre kembali datang untuk menjenguk sahabatnya itu. Tapi kali ini, Pierre memperkenalkan dirinya seperti orang asing yang ingin menjadi teman dengan sahabatnya itu. Teman-teman, usaha yang dilakukan Pierre untuk memulai kembali persahabatannya itu sangat familiar bagi kita. Ketika Tuhan Yesus mau turun ke dunia, Dia menjadi manusia sama seperti kita untuk menebus kita dari dosa. Itu karena kita lupa sama Allah karena adanya dosa. Dosa menghalangi hubungan kita dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus menebus kita dari dosa itu supaya kita bisa berelasi lagi sama Allah. Dia rela digantung di kayu salib untuk kita. Kita diselamatkan oleh pengorbanannya. Bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi karena kasihnya kepada kita, Dia mau melakukannya untuk kita. Teman-teman, setelah mengetahui bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, supaya kita mendapatkan gelar kita kembali sebagai anak-anak Allah, memang tidak mudah untuk bisa beradaptasi menjadi anak Allah yang sempurna. Karena efek dosa itu tidak bisa membuat kita 100% sempurna lagi. Maka dari itu selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus-menerus beradaptasi menjadi serupa dengan Allah. Menjadi terang dan garam bagi dunia yang gelap karena dosa. Dan itu menjadi tantangan kita setiap hari. Terlebih lagi ketika situasi ini, yang harusnya kita udah bisa hybrid, kita bisa ketemu sama teman-teman di sekolah ataupun teman-teman di gereja kembali gagal. Lagi-lagi harus lewat Zoom. Mulai dari kita nyaman belajar di rumah, sampai nggak nyaman karena situasi yang nggak mendukung untuk belajar di rumah. Kemudian ada kabar kalau bisa hybrid dan buat kita kembali excited. Oh, kita bisa ketemu lagi sama teman-teman kita. Kita seneng gitu. Tapi malah gagal lagi karena kasus COVID yang mulai naik lagi. Bahkan orang-orang terdekat kita mulai bergumul untuk melawan virus COVID yang ada di dalam tubuh mereka. Situasi yang tidak aman kembali membuat kita harus terkurung di rumah. Namun teman-teman perlu diingat kembali bagaimana penyertaan Allah selama ini.
mulai dari diumumkan 2 minggu sekolah, 2 minggu harus sekolah di rumah, yang akhirnya hampir 2 tahun kita lewati. Tuhan tetap jalan sama kita. Tuhan tetap menyertai kita. Meskipun sulit, tapi ada Tuhan yang terus bersama-sama dengan kita. Menghadapi kasus COVID yang masih merajalela ini, kita perlu tetap menjaga prokes. Bukan karena kita diperintah gitu sama orang lain, tapi karena kita adalah anak Allah yang mau taat sama Allah. Begitu juga ketika kita mendapat kesempatan untuk melayani di gereja, mau rekaman, apapun itu, ayo kita kerjain itu sepenuh hati. Dan kalaupun kita nggak bisa keluar rumah, yuk kita sama-sama berdoa untuk negara kita, untuk orang-orang terdekat kita, supaya mereka bisa pulih juga dari COVID ini. Supaya kita sama-sama bisa pulih dari COVID ini. Dan untuk diri kita sendiri, kita juga doain supaya kita tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan mau kita belajar. Teman-teman bisa mulai eksplor diri teman-teman, apa yang kira-kira teman-teman bisa kerjain untuk bisa tetap memuliakan Tuhan, meskipun teman-teman di rumah. Karena dimanapun kita berada, kita membawa gelar kita sebagai anak-anak Allah yang menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ayo kita sama-sama belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita menjaga relasi kita dengan Tuhan, dan percayalah kalau Tuhan akan terus menolong dan menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun situasinya, seburuk apapun. Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Kiranya Allah yang telah menyertai bangsa Israel juga menyertai kita sekalian. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar tentang penyertaan Tuhan. Tuhan yang sama yang telah menyertai bangsa Israel, kami percaya juga akan menyertai setiap dari kami. Menghadapi situasi COVID ini memang tidak mudah ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau ada Tuhan yang berjalan terus bersama-sama dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami mau ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang taat dengan perintah-perintah-Mu, yang akan terus menjadi terang dan garam di dunia yang penuh dosa ini. Kami berdoa supaya kami juga boleh terus memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kondisi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita membawa persembahan kita. Silakan teman-teman mempersiapkan. Teman-teman bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar teman-teman semua, ataupun juga dengan men-scan QR Code. Mari kita membawa persembahan kita. Mari kita mau menyatakan kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang membuat banyak sekali hal, berkat-berkat kita alami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita nyatakan syukur kita. Ku bersyukur Bapa
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Berkati dan kuduskan Tuhan. Berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kami juga rindu mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita boleh berbakti kepada Tuhan itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan yang telah mengutus anak-anaknya untuk melayani kita. Yang pertama, kita berterima kasih kepada Ci Jennifer yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga untuk teman-teman area mimbar yang telah melayani kita, maupun juga yang di bawah mimbar yang tidak terlihat mungkin dari rumah kalian, tetapi mereka semua berkolaborasi ketika melayani Tuhan, menyelenggarakan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap pelayanan yang telah dipersembahkan oleh teman-teman kita, yang telah memberkati kehidupan kita juga dari rumah kita masing-masing. Teman-teman, warta yang kedua adalah untuk minggu depan, ibadah PRMI tetap akan diselenggarakan jam 8 pagi dengan tema plural atau pluralisme. Pembicaranya adalah Evangelis Hendra Pongaja. Kita akan sama-sama berbakti kembali. Jadi teman-teman pastikan ibadah jam 8 mulai, tetapi jam 8 kurang 15 teman-teman dapat memulai saat teduh dan akan diiringi dengan musik lewat channel PRMI Immanuel. Lalu kemudian teman-teman, pengumuman selanjutnya adalah Cisela tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman semua yang saat ini dalam kondisi PPKM darurat khususnya di kota Jakarta menjelang Idul Adha. Teman-teman tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan dengan ketat, dan kemudian juga usahakan untuk kurangi mobilitas, pergi keluar rumah, dan tetaplah untuk stay at home. Teman-teman, yang berikutnya adalah teman-teman usahakan untuk cari vaksin dimanapun itu, tanya sama orang tua kalian atau daftar lewat sekolah. Teman-teman ikutilah, dan kemudian dengan vaksin ini kita sama-sama berdoa sekaligus juga berusaha supaya peningkatan angka COVID itu dapat kita redam, dan kita berdoa semoga itu semakin lama semakin landai. Teman-teman, itu aja pengumuman dari Cisela. Saat ini Cisela mengajak kita untuk mengakhiri ibadah PRMI hari ini. Cisela ajak kita untuk sama-sama berdoa bersama.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur kalau sekali lagi Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami menyadari di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlanjut dan sudah lebih dari 1 tahun kami menjalani ini, kami menyadari bahwa ada kebosanan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegentaran bagi kami, khususnya ketika memasuki tahun ajaran yang baru seolah kembali diselenggarakan secara online. Tuhan, berkatilah setiap anggota PRMI dimanapun mereka berada ya Tuhan, supaya walaupun sekolah masih dilakukan secara online, Tuhan yang boleh berikan mereka semangat, Tuhan yang boleh berikan mereka satu antusiasme untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kami ya tahu ya Tuhan, ada banyak distraksi, ada banyak gangguan ketika belajar dari rumah. Mungkin itu hilang semangat, mungkin itu juga gangguan dari keributan atau suara-suara di sekitar mereka, di dalam rumah mereka sendiri. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh turut campur tangan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga yang boleh pimpin dan sertai setiap anggota PRMI yang sedang bergumul dengan kesehatan masing-masing. Biarlah Tuhan juga boleh jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan jika ada anggota keluarga dari anggota PRMI yang juga bergumul bukan hanya dengan kesehatan tetapi juga tentang perekonomian di masa-masa yang susah ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berkati setiap orang tua dari anggota PRMI untuk dapat tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan ketika Engkau mengulurkan tangan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap anggota keluarga PRMI khususnya di rumah mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan supaya nama-Mu boleh ditinggikan lewat kehadiran anak-anak-Mu ini. Walaupun mereka masih muda, mereka masih remaja, ada banyak hal di luar daripada kontrol dan kendali mereka. Ajarlah mereka untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ajarlah mereka untuk mencintai Tuhan dan berikan mereka kerinduan, semangat yang berapi-api untuk mencari Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan dan pergumulan mereka, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau bukan hanya Allah yang dikotbahkan oleh para hamba Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang diajarkan oleh para guru-guru agama di sekolah mereka masing-masing, tapi Engkau Allah yang hadir bersama mereka dimanapun Tuhan Engkau mengutus mereka. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa juga khususnya untuk setiap usaha pemerintah Indonesia di dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Kami tahu ya Tuhan, sebagai manusia ada banyak keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan itu boleh didukung oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, kami sama-sama bersahati. Pandemi ini tidak membuat kami tercerai-berai, pandemi ini justru membuat kami makin bersatu, dan kami boleh keluar sebagai pemenang karena kami menyadari ya Tuhan, pada akhirnya setiap manusia tidak berdaya menghadapi kematian, setiap manusia membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini semakin dibutuhkan. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu untuk menyebarkan Injil dimanapun mereka berada, lewat perkataan mereka, lewat perbuatan mereka. Kami rindu ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Anak-anak-Mu sedari muda ini Tuhan utus untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak hal yang ingin kami doakan, tetapi karena keterbatasan waktu, biarlah Tuhan Engkau yang panggil setiap anak-anak-Mu remaja ini untuk berlutut di rumah masing-masing, berdoa, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepada Engkau dan menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah PRMI telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di channel YouTube PRMI Immanuel minggu depan jam 8 pagi. Bye-bye.